Nah, saudara kasih Tuhan, kita lanjut saudaraku, kita dengarkan apa yang jadi pandangan dari Romo. Tema kali ini adalah melangkah bersama, memasuki tahun 2015, melangkah bersama di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus menjadi satu kata kunci, saudaraku. Tadi telah dibahas oleh 3 hamba Tuhan dan Ibu Hana, bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita, keluarga kita di dalam Kristus. Kita rasa kita perlu dengarkan apa yang menjadi pesan daripada Romo Juliman, arti daripada di dalam Kristus, saudara kasih Tuhan. Silakan Romo. Terima kasih, shalom semuanya. Shalom. Shalom itu artinya apa ya? Damai sejahtera. Tapi seringkali kita melihat dalam kehidupan, damai itu tidak mudah terjadi. Di sini saya pikir poin kita dalam melangkah, damai hanya terjadi ketika dalam Kristus ada kekuatan dan persatuan. Saya begitu terkesan dengan tema ini, tetapi juga dengan paparan dari para hamba Tuhan ini. Bahkan ibu juga saya pikir sudah layak untuk menjadi hamba Tuhan ya. Nah, sesuai dengan yang dikatakan, kalau sang suami itu mungkin harus melihat dulu beberapa teks catatan, tapi ibu luar kepala. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kata dalam itu kan menunjukkan suatu keterikatan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan di situ disebut dalam Kristus, bukan dalam yang lain. Amin. Jadi kalau tadi sudah dilihat bagaimana perencanaan tahun 2015, bagaimana keluarga, dan bagaimana juga melihat situasi kita, kadang-kadang kita menjadi ragu karena kita mungkin yang harus kita sadari pada awal tahun ini, keterikatan kita dengan Kristus itu mulai merenggang. Itu yang bisa membahayakan perjalanan kita. Anda masih ingat dalam Yohanes bab 15 tentang pokok anggur, di situ dikatakan, kalau kamu terikat padaku, maka kamu akan menghidupinya, tapi terpisah daripadaku semuanya sia-sia. Nah, ini poin yang menurut saya sangat penting ketika kita mau melangkah di tahun 2015 ini. Mungkin banyak orang membuat prediksi, ramalan, dan seterusnya. Bagi kita tidak begitu penting. Yang penting adalah bagaimana kita terikat dengan Kristus yang sudah kita terima ketika, kapan Anda menerima Kristus? Kapan? Ketika Anda dibaptis. Di situ Anda dipersatukan dengan Kristus sekali untuk selamanya. Nah, ini yang tidak perlu kita ragukan ketika melangkah. Tuhan itu selalu setia. Amin. Kuncinya kepada kita manusia yang kadang-kadang menjauh. Jadi jangan mengatakan Tuhan mengapa engkau jauh, harusnya bertanya siapa yang jauh. Saudara sekalian, hal ini bukan baru sebenarnya, tapi perlu kita perbaharui. Hari besok itu kan kita mulai sekarang, bukan besok. Seorang mahasiswa ketika dia mulai kuliah, hari itu juga dia mempersiapkan ujiannya, bukan menunggu ketika hari ujian tiba. Itu makanya ada wayangan misalnya, semalam suntuk belajar, akhirnya tidak lulus. Ketika hari pertama orang mulai kuliah, hari itu juga dia mempersiapkan ujiannya. Saya pernah bercerita tentang satu hal, ada sebuah kata-kata, tomorrow never comes. Besok itu tidak pernah datang kalau tidak mulai pada hari ini. Itu di Lampung itu ada seorang ibu yang setiap pagi naik angkot. Dan di angkot itu ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Oh, senang sekali dia akan selalu menunggu angkot itu. Jadi besok paginya dia datang lagi, dia naik, dan hari itu dia tidak bayar. Lalu kenainya bilang, Bu, bayar Bu. Loh, katanya gratis. Baca lagi Bu, hari ini bayar, besok Bu gratisnya. Saudara, kita jangan menunggu besok. Kalau mau berubah, ya sekarang. Mulai dari hari ini. Dan itulah yang kita bawa dalam Kristus. Kata ini bagi saya begitu mendalam ya. Kalau kita berjalan, melangkah, tidak tahu arah, kita tersesat. Kalau saya mau pulang dari konjen ini menuju rumah saya di Hyde Park, kalau saya naik mobil saya kan punya lampu.
Tapi lampu saya tidak bisa menyinari Hyde Park dari sini. Tapi dia akan menyinari sebatas berapa meter. Namun saya berjalan. Dan berjalan bersama Tuhan dan akan terus diarahkan sampai ke tujuan. Tujuan kita kemana? Anda semua mau kemana tujuannya? Semua mau masuk surga? Siapa mau duluan? Tidak ada. Ketika ditanya siapa duluan, orang baru atrek, dia berpikir. Nah, disinilah kuncinya. Terkadang dalam Kristus kita, persatuan kita itu di permukaan. Tadi sudah dikatakan, ada orang Jawa mengatakan pagi dele, sore tempe. Jadi paginya berbeda, malamnya sudah berbeda, cepat sekali perubahan. Kristus tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Kemarin, hari ini, dan besok itu sama. Amin. Itu yang bagi saya begitu kuat ya. Iman kepada Kristus itu, Yesus itu bukan tokoh sejarah. Dia hidup sampai hari ini. Amin. Dan dia hadir di sini di antara kita. Amin. Itu yang membuat kita bersatu. Amin. Satu hal yang menarik pada hari ini, kita semua di sini bersatu dalam Kristus. Amin. Bukan perbedaan yang pertama-tama, tapi apa yang mempersatukan kita. Di situ ada salib. Dan kalau kita memandang salib, kita memandang di situ dosa kita dipaku dan keselamatan mengalir dari sana. Haleluya. Saudara sekalian, ini yang memperkuat dalam perjalanan hidup kita. Yesus dalam Injil Yohanes bab 17, dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan persatuan Bapa dan aku ini, aku dalam Bapa dalam aku, itu juga diharapkan terjadi pada murid-muridnya. Karena dia tahu murid-murid yang 12 ini kan labil. Sifatnya aja berbeda, latar belakang berbeda, konflik itu bisa terjadi. Tetapi dia berdoa, ini luar biasanya ya. Yesus berdoa bagi para muridnya, semoga mereka bersatu seperti aku dan Bapa adalah satu. Haleluya. Ini saudara sekalian kuat sekali ya. Yang bagi kita, kalau Yesus saja berdoa bagi kita, kita mestinya juga berdoa untuk diri kita dan juga untuk persatuan kita dengan Dia. Saudara sekalian, inilah kekuatan kita dalam melangkah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Itu harus kita yakini. Walaupun penderitaan, tantangan itu akan terjadi dan mungkin juga sedang terjadi. Tapi tadi sudah disinggung, putus asa itu tidak ada dalam kamus orang Kristiani. Tidak ada. Orang putus asa karena orang berjalan sendiri. Karena dia seolah-olah yakin dia bisa. Tetapi manusia tidak bisa sendiri. Sejak awal Tuhan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Dan kita itu kan co-workers, teman sekerja Allah. Maka kerjasama itu penting. Bangun tidur itu nama Tuhan yang kita sebut. Amin. Nafas pertama itu kan bukankah itu mujizat? Haleluya. Jangan mencari mujizat yang lebih besar daripada yang kita alami setiap hari. Pagi ini mungkin ada yang tidak buka mata lagi, sudah beristirahat dalam damai. Kita masih buka mata, syukur Tuhan memberikan kehidupan. Inilah saudara sekalian, saya ingin menekankan ini dalam langkah kita di tahun 2015 ini. Target mau tutup atau yang lain mau, itu memang realita yang kita hadapi. Tapi kita harus memakai kacamata iman kita. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, seperti peristiwa di Perancis dan seterusnya. Tapi kita harus melihat semuanya dalam kacamata bersama dan di dalam Kristus. Akan berbeda. Pasti akan berbeda kalau Anda memandang dalam persatuan dengan Kristus. Karena yang akan keluar tadi disebut adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Yesus itu mengajarkan sesuatu yang bagi kita kadang-kadang tidak mungkin. Unconditional love tadi yang katakan. Karena kita tidak diajar mengasihi yang biasa-biasa. Kita diajar mengasihi yang luar biasa. Amin. Di atas yang biasa. Amin. Kalau membenci sesama kata Yesus biasa. Mencintai sesama kan biasa. Tapi mencintai musuh itu yang luar biasa. Amin. Maka saudara sekalian, tahun 2015 ini adalah tahun pengharapan. Amin.
iman Kristiani selalu berbicara tentang iman, harap, dan cinta, 3 pilar di mana kita melangkah bersama Tuhan. Jadi saya garis bawahi baik-baik kata ini, dalam dan bersama dengan Dia, berarti kemanapun kita pergi, kita bersama Tuhan. Haleluya. Anda yakin itu? Luar biasa. Amin. Luar biasa Romo Juliwan. Sangat luar biasa saudara dikasih Tuhan. Kita belajar banyak hal. Kita belajar bagaimana tadi kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak takut. Kita bagaimana menyelaraskan kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus unity di dalam keluarga dan di dalam Kristus. Itu harus sesuatu yang serius. Di dalam Kristus sesuatu yang mendalam. Nah saudaraku, sebelum kita akhiri semuanya, saudaraku, kita rindu Pastor Studi untuk memimpin kita kepada satu pujian. Setelah kita akan rangkum, saudaraku, dan nanti kita akan lihat apa yang akan kita lakukan dengan lilin yang ada di depan kita. Para hamba Tuhan dan juga kalau Pastor Agus berkenan, kami undang untuk maju juga ke depan. Kita akan menyalakan diri bersama-sama sebagai satu lambang. Silakan Pastor Studi. Saya mau ngajak kita semua untuk berdiri. Karena tadi terakhir Romo berkata bahwa kita satu di dalam Kristus. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kesatuan itu ada di dalam Kristus. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama, In Christ Alone. Dan setelah itu kita akan menyanyikan lagu bahwa kita mau berjalan bersama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tidak takut karena Tuhan beserta kita. In Christ Alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me stand on me. My source of strength, my source of hope, my source of hope is God. Saya mau mengajak para pastor untuk bergandeng tangan. In Christ alone, dan semuanya bisa bergandeng tangan. In Christ alone.